Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam video kali ini saya akan menguraikan sekilas terkait dengan bagaimana sih pandangan agama terkait dengan bom bunuh diri. Karena baru-baru ini ada berita terkait dengan penangkapan beberapa kelompok ekstremis yang diindikasikan akan melakukan tindakan-tindakan yang menginginkan kondisi tidak stabil di Indonesia menjelang pemilihan umum tahun 2024, di mana kelompok-kelompok tersebut pada tahun-tahun yang lalu sangat identik dengan narasi tauhid dan bom bunuh diri. Baik yang pertama berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang larangan menghilangkan nyawa diri sendiri dan nyawa orang lain. Al-Quran surat An-Nisa di situ menjelaskan dengan gamblang wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, dan janganlah kamu membunuh diri, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Adapun hadis yang menjelaskan larangan menghilangkan nyawa diri sendiri adalah hadis riwayat Imam Bukhari yang artinya barang siapa menjatuhkan diri dari gunung hingga membunuh jiwa dirinya sendiri, artinya bunuh diri, maka ia akan jatuh ke neraka jahanam. Ia kekal serta abadi di dalamnya selama-lamanya. Dan barang siapa bunuh diri dengan menusuk dirinya dengan besi, maka besi itu akan ada di tangannya. Dengannya ia akan menghujamkan ke perutnya di neraka jahanam, ia kekal dan abadi di dalamnya selama-lamanya. Nah, bagaimana dengan menghilangkan nyawa orang lain? Di dalam surat An-Nisa ayat 93 dijelaskan wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa adalahu adzaban adzima. Barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya. Nah, bagaimana kalau kita menghilangkan nyawa orang non-muslim? Ini juga dijelaskan di dalam Sahih Bukhari, wa man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha tujatu min masirati arba'ina ama. Barang siapa membunuh orang kafir mu'ahad, maka ia tidak akan mencium bau surga, padahal baunya didapati dari jarak perjalanan 40 tahun. Artinya hadis ini menjelaskan bahwa kita orang mukmin, kita orang muslim dilarang membunuh orang non-muslim yang tidak memerangi kita. Dilarang membunuh orang non-mukmin, non-muslim yang ada kesepakatan damai dengan kita. Nah, berikutnya adalah bagaimana pandangan agama terkait dengan perang. Maka dalam video ini saya akan menguraikan 3 hal. Yang pertama adalah bahan renungan terkait dengan penyebab perang. Yang kedua adalah syarat-syarat perang. Yang ketiga adalah ketentuan-ketentuan ketika dalam kondisi perang. Yang pertama adalah bahan renungan terkait dengan kenapa sih dulu
orang Islam itu diberi izin untuk berperang. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan waqad hukiya Nabi Bakr As-Siddiq radhiyallahu an anna awwal ayatin nuzilat fil qital ba'dal hijrah udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Surat Al-Hajj ayat 39. Yang artinya telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi. Perlu direnungkan, telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, sebab sesungguhnya mereka telah dianiaya. Jadi awal mula dulu diizinkan perang bagi orang Islam itu adalah karena semata-mata orang-orang Islam itu ingin bebas menjalani agama, tetapi dihalang-halangi oleh orang-orang kafir Makkah, orang-orang musyrik Makkah, selalu menganiaya orang Islam hanya semata-mata ingin menjalankan agama Islam. Jadi dalam hal ini bisa disimpulkan bahwa perang dulu itu adalah untuk menjamin kebebasan menjalankan agama, bukan karena lainnya. Berikutnya berkaitan dengan bagaimana sih syarat wajib perang. Di dalam surat At-Taubah ayat 91 dijelaskan walaisa 'alad du'afa'i wala 'alal marda wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfikuna harjun idza nasahu lillahi wa rasulih ma'al muslimina min sabil wallahu ghafurur rahim. Tidak ada dosa karena tidak pergi berperang atas orang yang lemah, yang kedua orang yang sakit, dan yang ketiga orang-orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka infakkan apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada alasan apapun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik dan Allah Maha Pengampun. Yang artinya dalam kondisi ketika kita diperangi pun yang seharusnya fardhu ain kita mengikuti perang, saya ulangi lagi, yang artinya ketika kita diperangi pun yang seharusnya kita harus ikut berperang, ada pengecualian-pengecualian di mana orang tidak diharuskan perang, yakni yang pertama orang yang lemah, yang kedua orang yang sakit, dan yang ketiga orang yang tidak mampu. Dalam bahasa fikih, ulama mengibaratkan hal ini adalah syarat mampu. Ketika orang tidak mampu secara fisik, tidak mampu secara ekonomi, maka orang tersebut juga tidak diharuskan mengikuti perang. Kemudian berikutnya berkaitan dengan kondisi-kondisi saat berperang. Bagaimana ketentuan-ketentuan para tentara, orang-orang yang ikut berperang yang harus dijalani. Yang pertama adalah tidak berkhianat, la taghdiru wala taghlu, tidak berlebihan, wala tumathilu, tidak memutilasi. Yang ketiga, wala taqtulul wildan, tidak boleh membunuh anak-anak. Dan yang terakhir, wala ashabas suami, dan tidak boleh membunuh para pemangku tempat ibadah. Apa itu imam masjid, apa itu pendeta, atau apapun di dalam gereja, di dalam masjid, maka tidak boleh dibunuh. Itu dalam kondisi perang. Apalagi
tidak dalam kondisi perang, jelas dilarang oleh agama. Yang terakhir, berkaitan dengan narasi bom bunuh diri, mungkin inspirasinya adalah dari tindakan salah satu sahabat yang bernama Al-Barra' bin Malik pada waktu perang Yamamah. Karena pada waktu itu Al-Barra' bin Malik melemparkan dirinya sendiri ke barisan musuh sampai pada akhirnya bisa membuka brigade, bisa membuka benteng musuh. Seolah-olah itu dianggap tindakan bunuh diri. Terkait dengan permasalahan ini, memang tindakan sahabat Al-Barra' bin Malik tersebut tidak ada satupun sahabat yang mengingkari tindakan tersebut. Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah wa ma fa'ala fahuwa mukhatirun bin nafsi walaisa qatlan laha. Karena memang kondisi fisik dari sahabat Al-Barra' bin Malik ini adalah sahabat yang kuat, maka tindakannya tersebut tidak dianggap bunuh diri sebenarnya, tetapi membahayakan diri. Artinya belum tentu tindakan tersebut menuju kepada kematian, berbeda dengan bom bunuh diri. Yang pasti ketika seseorang melakukan bom bunuh diri, meledakkan dirinya, itu adalah menuju kematian yang pasti. Artinya sangat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh sahabat Al-Barra' bin Malik, yang pada akhirnya sahabat Barra' bin Malik dalam sebuah riwayat dia tetap hidup dan merayakan kemenangan atas perang Yamamah. Demikian. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya, satu, bahwa bom bunuh diri tidak dibenarkan oleh agama. Yang kedua, membunuh orang yang tidak memerangi kita jelas tidak dibenarkan oleh agama. Dalam kondisi perang, ada ketentuan-ketentuan yang harus dijalani. Tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh pendeta dalam gereja, meskipun dalam kondisi perang. Yang terakhir adalah kesimpulan besarnya bahwa bom bunuh diri jelas dilarang oleh agama. Maka dari itu, sahabat-sahabatku sekalian sebangsa setanah air, perlu ini dijadikan sebagai renungan. Apabila ada yang perlu didiskusikan, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.